Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, SSI MSI. Sekarang ini saya sebagai staf dosen di Prodi Teknik Mesin Alat Berat, jurusan Rekayasa Mesin Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampuh antara lain termodinamika teknik, kimia, fisika, keselamatan kerja, dan pengendalian kontaminasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran mata kuliah saya pada mata kuliah kimia. Sebelum saya memaparkan terkait video pengajaran saya di mata kuliah kimia, berikut akan saya jelaskan terkait rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah kimia. Mata kuliah kimia mempunyai bobot SKS sebesar 2 SKS, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori. Mata kuliah kimia diajarkan pada semester 2 kepada mahasiswa pada Prodi Teknik Mesin Alat Berat, yang mana jumlah pertemuannya sebanyak 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka di dalam kelas dan 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yang mana pada mata kuliah ini menjelaskan terkait teori atom dan sistem periodik unsur, kemudian juga menjelaskan terkait kimia unsur periode 4 pada golongan transisi, katalis, dan bahan bakar yang meliputi bahan bakar fosil dan bahan bakar terbarukan atau renewable energy. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada prodi, yang mana CPL pada mata kuliah ini sudah selaras dengan profil lulusan, yang mana meliputi aspek kemampuan khusus, kemudian ada sikap, kemampuan umum, dan pengetahuan. Pada CPL yang pertama menjelaskan terkait mampu menerapkan matematika, fisika, dan kimia terapan ke dalam prosedur dan praktek teknikal atau technical practice untuk menyelesaikan masalah perawatan dan perbaikan alat berat yang terdefinisi dengan jelas, hingga sampai pada CPL yang paling bawah, yaitu CPL yang ke-6, yang mana mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Sedangkan capaian pembelajaran untuk mata kuliah meliputi yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori atom dan sistem periodik unsur, sedangkan CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kimia bahan bakar dan bahan bakar terbarukan atau renewable energy. Adapun materi dari minggu pertama hingga minggu ke-16 yang sudah saya susun di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, yang mana pada minggu pertama dan kedua mahasiswa akan menerima materi terkait pendahuluan, pengenalan ilmu kimia, teori atom dan sistem periodik unsur. Kemudian untuk pertemuan ketiga, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait kimia unsur periode 4 golongan transisi. Pertemuan keempat dan kelima terkait stoikiometri, yang mana membahas terkait konsep mol, persamaan reaksi kimia. Minggu ke-6, mahasiswa mendapatkan materi katalis, yang mana di dalamnya juga menjelaskan terkait catalytic converter, yang mana bisa diaplikasikan dalam dunia teknik mesin. Kemudian pertemuan ke-7 atau minggu ke-7 yaitu minyak pelumas, hingga sampai pada minggu ke-8 yaitu ujian tengah semester atau UTS. Setelah UTS, mahasiswa akan menerima materi pada minggu ke-9 dan ke-10 yaitu terkait elektrokimia, yang mana di dalamnya membahas terkait sel elektrolisis dan sel volta. Kemudian pada minggu ke-11 dan ke-12, mahasiswa mendapatkan materi terkait korosi, pada minggu ke-13 kimia organik, pada minggu ke-14 hingga ke-15 kimia bahan bakar, hingga sampai pada minggu terakhir yaitu minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester.
Untuk referensi dalam pembelajaran mata kuliah kimia, mahasiswa dapat mencari informasi maupun teori-teori yang digunakan dalam menunjang pembelajaran seperti pada referensi berikut, yang mana antara lain referensinya adalah Goldberg, yang mana judul bukunya adalah Kimia untuk Pemula dengan penerbit Erlangga, hingga sampai pada referensi Chang Raymond terkait buku dengan judul Chemistry, yang mana penerbitnya adalah MC Grow-Hill. Pada pembelajaran mata kuliah kimia, saya menerapkan metode discovery learning, yang mana meliputi yang pertama ceramah interaktif, kemudian yang kedua studi kasus, yang mana studi kasus ini saya menerapkan kepada mahasiswa untuk menganalisa, belajar, dan mencari referensi dari paper atau artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah diskusi kelompok, yang keempat tanya jawab, kemudian yang kelima adalah kuis. Pada pembelajaran ini saya laksanakan tatap muka secara offline atau luring. Selain itu, pembelajaran mata kuliah kimia juga bisa diakses oleh mahasiswa pada LMS atau Learning Management System dengan URL sebagai berikut. Kemudian aplikasi pendukung yang lain seperti Quizzes dan YouTube, serta mahasiswa bisa melakukan pembelajaran via daring melalui diskusi dengan WhatsApp. Kemudian untuk penilaian pada mata kuliah kimia, yang mana pada mata kuliah kimia mempunyai penilaian dengan bobot berikut. Yang pertama adalah nilai harian dengan persentase 10%, kemudian nilai harian 2 dengan persentase 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Yang mana nilai harian 1 meliputi kehadiran dan sikap yang dinilai dari minggu pertama sampai ke-7 hingga minggu ke-9 sampai ke-15. Kemudian untuk nilai harian yang kedua meliputi tugas dan kuis, yang mana tugas tersebut saya susun sebagai berikut. Di minggu kedua, mahasiswa mendapatkan tugas untuk meresum terkait teori atom. Pada minggu ketiga, mahasiswa mendapatkan tugas presentasi terkait kimia unsur periode 4, golongan transisi. Dan pada minggu ke-15, mahasiswa melakukan presentasi terkait biofuel dari artikel ilmiah. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pengajaran saya pada mata kuliah kimia yang saya ampu pada semester 2 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada pengajaran di mata kuliah saya pada pertemuan minggu ke-15. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan terkait materi mengenai kimia bahan bakar. Adapun tujuan pembelajaran ya untuk materi kimia bahan bakar ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kimia bahan bakar terkait bagaimana pengolahan bahan bakar fosil, kemudian beserta fraksinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait bahan bakar terbarukan, antara lain biodiesel, kemudian bioetanol, dan biogas. Nah, mungkin kalian tidak asing ya dengan bahan bakar atau mungkin dengan kata bahan bakar ya. Karena mungkin teman-teman di sini setiap harinya mungkin kalau naik kendaraan pasti ya memakai yang namanya bahan bakar ya. Ya. Mungkin ada di sini yang sedikit menjelaskan penjelasan secara ilmiah ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang bahan bakar? Yang bisa mungkin menjelaskan kepada saya yang kalian ketahui tentang bahan bakar? Silakan.
Ya, silakan Makbul. Bahan bakar itu setahu saya hasil dari pertambangan yang biasanya berupa minyak dan biasanya setelah diproses itu baru jadi bahan bakar. Oke, terima kasih Saudara Makbul. Cukup baik ya jawabannya. Oke ya, kita bahas kali ini. Ini ya, untuk definisi dari bahan bakar atau fuel ya. Kalau dalam istilah asing adalah fuel, adalah suatu bahan yang mudah terbakar. Nah, kandungan utamanya adalah atom karbon ya. Unsur utama dari bahan bakar adalah karbon, meskipun ada unsur-unsur yang lain dengan komposisi mungkin yang lebih rendah dari karbon ya, seperti hidrogen, oksigen ya. Kemudian contoh bahan bakar ya, mungkin yang sering kita jumpai salah satunya adalah kayu, arang, batu bara, bensin, solar, dan natural gas ya. Itu. Kemudian ini ya, klasifikasi bahan bakar. Klasifikasi bahan bakar dibedakan menjadi dua ya. Kalau dari atas ada primary atau natural fuels, kemudian secondary atau artificial fuel. Artinya apa? Kalau primary berarti dia bahan bakarnya langsung dari alam ya. Kalau secondary berarti dia bahan bakar buatan, berarti sudah ada pengolahan dari manusia ya. Nah, ini contohnya ya, kalau bahan bakar padat ya, dibagi padat, cair dan gas ya di sini untuk bahan bakar yang natural atau dari alam. Nah, kalau bahan bakar buatan, ini contohnya ada LPG, ada petroleum, ada petrol ya, karkol ya, atau batu bara ya. Saya lanjut. Nah, ini ya. Sekarang saya masuk ke materi bahan bakar fosil ya. Ada fossil fuel, ada batu bara, petroleum dan natural gas ya di sini. Ada yang bisa menjelaskan ke saya kira-kira kalau bahan bakar fosil ini diperoleh dari mana? Mungkin bisa menjelaskan ke saya? Ya, silahkan Makbul. Itu mungkin sama dengan jawaban saya tadi, Pak. Itu Ya, dari pertambangan gitu, Pak. Dari sebelum dia ditambang pasti kan ada proses dari alam ya. Kira-kira prosesnya seperti apa? Dapat dari mana sih pertambangannya itu, nambangnya di mana? Ya, Almas, silakan Almas. Mungkin dari kayak tumbuhan, Iya. dari biji-bijian tumbuhan tersebut yang diolah untuk menjadi seperti nantinya jadi bahan bakar. Ya, kalau yang diolah itu masuk ke dalam bahan bakar bukan fossil fuel, tapi bahan bakar terbarukan. Kalau fossil fuel ini ya, fossil fuel itu bahan bakar yang langsung dari alam, yang mana berasal dari ini ya, berasal dari jasad renik yang mati jutaan tahun yang lalu ya, atau biasa disebut dengan minyak bumi ya. Nah, kemudian jasad-jasad tersebut terbawa air sungai bersama lumpur ya, akan mengendap di dasar laut ya. Makanya kenapa pertambangan itu biasanya banyak di tengah laut ya, karena memang minyak buminya itu banyak di situ ya. Nah, pada tingkat molekuler, minyak dan gas ini merupakan hidrokarbon, sehingga nantinya akan membentuk rantai hidrokarbon ya, rantai utama pembentuk bahan bakar. Nah, lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen berpori. Minyak dan gas terperangkap pada batuan kedap dan tidak mampu ditembus gas dan cairan. Nah, ini ya gambarnya di sini. Ini adalah bahan bakar minyak yang dari alam, ini bahan bakar gas yang dari alam. Untuk pengolahan minyak bumi sendiri ya, bagaimana sih minyak bumi itu bisa nantinya dijadikan bahan bakar seperti gas, gasolin atau kerosin maupun diesel ya. Minyak bumi ini pastinya nanti harus diproses terlebih dahulu ya, dengan proses yang namanya destilasi bertingkat ya. Jadi destilasi itu adalah pemisahan senyawa atau campuran ya, berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, makanya di sini ada suhu-suhu ya. Suhu-suhu yang mana pada suhu segini, oh ternyata minyak bumi itu menghasilkan yang namanya bensin pada suhu 150 ya. Pada suhu 300, sekitar 300 dia menghasilkan bahan bakar diesel. Di atasnya dia menghasilkan minyak bahan bakar untuk industri, dan sisanya ya sampai pada suhu 400 dia
membentuk bahan bakar minyak pelumas, lilin, parafin, dan aspal. Oke, saya lanjut. Nah ini ya, jadi untuk jadi bahan bakar tadi diesel, bensin, sampai pada minyak tanah, itu tidak hanya sekedar dia didestilasi atau dipanaskan pada suhu tersebut ya, tetapi ada proses selanjutnya atau biasa disebut ini ya secondary processing, proses selanjutnya ya. Nah proses selanjutnya itu senyawa-senyawa tersebut ya tadi ya, itu harus direaksikan ya melalui reaksi-reaksi ini ya, ada cracking, reforming, alkilasi, polimerisasi sampai treating ya. Jadi ada cracking ini adalah pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil. Jadi misal yang rantai karbonnya, misalnya ada rantai karbon 18, dia dipecah. Jadi misalnya C7 sama C11. Intinya kalau di total harus sama-sama 18 ya. Itu namanya cracking, pemecahan ya, pemecahan molekul. Kemudian ada reforming, yaitu mengubah struktur molekul fraksi yang mutunya jelek menjadi lebih baik. Ada proses ini juga. Ada proses alkilasi, penambahan atom karbon ya. Kemudian ada proses polimerisasi, penggabungan antara molekul kecil menjadi molekul besar. Nah ini kebalikannya dengan cracking ya. Kalau polimerisasi, atomnya kecil menjadi besar. Misalnya ada C12 sama C misalnya 7. Berarti nantinya digabung menjadi, dipolimerisasi menjadi C19. Jadi atom karbonnya nantinya akan bertambah ya jika dia melalui reaksi polimerisasi. Kemudian yang paling akhir yaitu proses pemurnian ya, yaitu minyak bumi, proses pemurnian minyak bumi dengan mengeliminasi bahan pengotor yang terlihat dalam pengolahan ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ya natural gas, gas alam ini hampir sama ya prosesnya ya dengan proses pengolahan minyak bumi tadi dari jasad renik ya atau tumbuhan atau hewan yang tertimbun berjuta-juta tahun ya. Ini hampir sama. Kemudian nah ini ya. Mungkin teman-teman di sini sudah sering ya melihat atau mungkin membaca di SPBU ya terkait bahan bakar bensin dan jenis-jenisnya ya, seperti premium, pertalite, pertamax hingga pertamax turbo ya. Jadi ini ya, bensin itu salah satu fraksi minyak bumi. Fraksi itu pecahan ya, atau senyawa yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi ya, yang mana terdiri dari rantai karbon, hidrokarbon isooktana ya, dan beberapa rantai lurus yang salah satunya adalah heptana. Sehingga senyawa ini itu ya merupakan rantai utama pada bahan bakar bensin, sehingga nantinya senyawa ini tuh bisa menunjukkan angka oktan pada bensin ya. Contohnya seperti ini ya. Jika angka oktan pertamax 92, maka kandungan isooktananya dia adalah 92%. Nah, N-heptannya 8 ya. Sisanya pokoknya N-heptan. Jadi kalau dikali ya nanti berarti 92/100 ya. Kalau mencari bilangan oktan ya misalnya ya. Jika isooktananya 92%, kemudian N-heptan adalah 8%, berarti bilangan oktan ya, bilangan oktannya berarti 92/100 ya, 92% ya dikali, karena angka oktan untuk isooktana adalah 100, berarti dikalikan 100 ya. Kemudian ditambah 8% kan ya, 8/100. Angka oktan untuk N-heptana adalah 0 ya. Berarti dikali 0. Berarti di sini berapa? Ini kan 92 ya. 92 ditambah 0 ya, berarti 92. Nah, berarti bilangan oktan untuk di situ adalah untuk pertamax ya adalah 92 ya. Bisa dipahami ya untuk menghitung bilangan oktan ya. Jadi acuannya di sini ya. Angka oktan isooktana dan angka oktan N-heptana. Kalau N-heptana adalah 0. Ini adalah struktur kimianya ya, rantai karbon ya, untuk isooktana dan N-heptana. Oke, ini ya, saya lanjutnya. Nah, ini ya.
Jadi bioetanol itu merupakan etanol yang diperoleh melalui fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Nah, bioetanol ini dapat dihasilkan dari konversi senyawa gula seperti tebu, pati, sorghum, jagung jagung dan lainnya. Jadi biomasa atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan bioetanol adalah tumbuhan yang mempunyai kandungan gula biasanya ya, atau sukrosa ya. Hingga nantinya difermentasi biasanya dengan bantuan mikroorganisme ya ini ya. Nah, mikroorganismenya ini ya, beberapa ada di sini. Kemudian didestilasi berarti dipanaskan ya. Hingga nantinya dia akan menghasilkan uap. Nah, uapnya itu nanti yang ditampung ya. Nah, biasanya untuk mengetahui kandungan bioetanol dicek dengan alat. Biasanya ada alkohol meter dan sebagainya. Berapa persen sih kandungan alkoholnya dari proses pembuatan bioetanol ini ya. Itu. Kemudian ada biodiesel ya. Sebelum ke biodiesel ini ya. Perhitungan nilai oktan. Nah, bioetanol ini salah satu energi terbarukan pengganti bahan bakar bensin ya biasanya. Nah, ini kita bisa hitung juga nilai oktan dari bioetanol ya. Artinya kalau E10 berarti kandungan etanolnya, bioetanolnya adalah 10% ya. Sisanya adalah bahan bakar bensin ya, atau bahan bakar bisa tadi apa? Pertamax dan sebagainya. Intinya yang mempunyai rantai karbon sama dengan bensin ya. Nah, kalau E10 berarti dia 10%-nya bioetanol dan 90%-nya bensin. Begitu juga dengan yang kode E15. Nah, biasanya di paper-paper atau artikel ilmiah itu biasanya kalau menuliskan simbol etanol atau bioetanol pada pembuatannya itu biasanya E10 ya. Nah, di sini ada contoh ya di sini ya. Misal ada bahan bakar pertalit mempunyai nilai oktan 90 ya. Kemudian bioetanolnya nilai oktannya 116. Disuruh menghitung berapa bilangan oktan dari komposisi E10. Ya, tinggal kita kalikan aja. 10% ini berarti 10%-nya apa? Bioetanol kan ya? Sama seperti ini tadi ya, berarti 10% kali 116 ya. Bilangan oktannya dari bioetanol ya. Ditambah sisanya kan 10. 10 adalah bahan bakar 90 adalah bahan bakar bensin ya, dikalikan nilai oktannya bensin berapa ini ya, diketahui 90 berarti kita coret ini 81 ya, yang ini 11,6 berarti totalnya adalah 92,6. Nah, makanya nilai oktan dari bioetanol ini lebih tinggi dari bensin ya. Nah, kalau nilai oktannya lebih tinggi itu biasanya kualitasnya lebih bagus ya di mesin. Makanya kenapa para peneliti banyak yang mengembangkan bahan bakar terbarukan ya. Tuh, bisa dipahami ya perhitungan ini ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau biodiesel ini biasanya dari tanaman apa saja? Ada yang tahu? Biasanya diperoleh dari tanaman apa saja? Ya. Sawit muda. Sawit muda. Oke, ada yang lain? Itu Pak, ya, tanaman jarak pagar gitu. Jarak pagar, oke, jarak pagar ya. Nah, jadi biodiesel ini ya, biodiesel itu merupakan bahan bakar ya yang umumnya terbuat dari minyak nabati atau hewani melalui reaksi transesterifikasi. Jadi ada reaksi kimia namanya transesterifikasi ya. Nah, biasanya diperoleh dari mana? Minyak apa saja? Minyak-minyak yang mengandung senyawa trigliserida ya. Jadi apa saja tumbuhannya? Bisa tumbuhan nyamplung, kemudian jarak pagar, kemudian ada bunga matahari, kemudian ada minyak kemiri sunan, kelapa sawit, kemudian minyak kedelai, minyak jagung. Nah, itu rata-rata dia mempunyai kandungan senyawa trigliserida sehingga bisa diproses lebih lanjut dalam pembuatan biodiesel. Ini yang paling penting di sini, reaksi kimia pembentukan biodiesel yang mana menggunakan reaksi transesterifikasi ya. Nah, ini ya yang saya tadi jelaskan bahwa minyak yang diperoleh adalah dari minyak-minyak tumbuhan yang mempunyai kandungan trigliserida ya. Ini struktur kimianya. Kemudian untuk proses pembuatannya ditambahkan dengan metanol ya, metanol. Nah, kemudian ditambahkan dengan katalis.
Katalisnya adalah katalis basa atau NaOH ya. Katalisnya harus basa, bersifat basa. pH berapa kemarin? Kalau pH basa itu range-nya dari berapa sampai berapa kurang lebih? Bisa angkat tangan? Ya, Makbul? Di atas 8 sampai 14. Ya, kurang lebih di atas 8 ya sampai 14. Nah, nantinya akan menghasilkan metil ester dan gliserol, produk samping gliserol. Nah, metil ester inilah yang merupakan kandungan utama dari biodiesel. Nah, untuk mengetahui kandungan metil ester ini, itu biasanya kita melakukan pengujian ya ke lab-lab menggunakan instrumen gas kromatografi mass spektroskopi GCMS biasanya ya, atau GC saja juga bisa. Ini reaksi kimianya ya. Jadi menggunakan katalis apa tadi? Katalis basa. Ini contohnya adalah NaOH ya, bisa KOH dan sebagainya ya. Ini ya biogas. Nah, kalau biogas dia berasal dari apa? Biasanya limbah kotoran ternak ya, atau limbah-limbah organik lainnya seperti sayur harus dalam kondisi anaerobik ya. Anaerobik berarti dia tidak bereaksi dengan oksigen. Harus dalam keadaan tertutup ya. Biasanya dia dibuat dalam tabung-tabung digester ya. Ya, atau ruang kedap udara. Dan kandungan utama dari biogas adalah gas metana ya, sekitar 50 sampai 75% ya. Kandungan utama biogas diikuti karbon dioksida 25 sampai 50%. Sampai yang paling bawah adalah oksigen ya, 0 sampai 2%. Jadi biasanya dibuat di dalam tabung-tabung ya, ditutup rapat, kemudian ada pressure gauge untuk mengetahui berapa tekanannya. Karena apa? Karena kalau pressure gauge jarumnya jalan, berarti kan ada indikasi tekanan. Nah, kalau ada tekanan berarti ada indikasi bahwa limbah organik tersebut mempunyai apa? Gas ya. Nah, gasnya itu bisa jadi gas metana ya, atau mungkin gas karbon dioksida juga bisa. Karena kan ada tekanan ya, ada reaksi kimia di dalamnya ya. Ini adalah terkait biogas. Oke, kemudian ini terakhir ya. Oke, selanjutnya saya akan coba latihan soal ya. Mungkin untuk yang nomor 2 ada yang mau maju. Nomor 2. Oh ya, silakan. Oke, jadi bilangan oktannya adalah sebesar 97,8 ya. Bisa dipahami ya terkait perhitungan bilangan oktan dari bahan bakar bioetanol. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes. Bisa dikeluarkan handphonenya masing-masing. Akan saya share ya terkait kode nomor yang bisa kalian nanti inputkan pada aplikasi Quizzes. Oke ya, kalian bisa join dengan memasukkan kode ini ya, 228264. Oh ya, ya udah saya mulai ya. Oke, saya mulai. Oke, saya rasa cukup ya. Ya, saya ucapkan selamat ya untuk Firman Maulana Zulhan yang berhasil meraih nilai tertinggi ya untuk peringkat 1, kemudian diikuti Makbul dan Dio. Mungkin beri apresiasi untuk Zulhan, Dio, dan Makbul. Saya rasa cukup untuk pengajaran saya pada pertemuan ke-15 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.